Saudara lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Melihat tidak, tapi udah. mengalami ya. Udah. Ya, nggak lihat. Ya. Ya sudah Pak, jadi gini. Masih seputar perkara Hasto Kristianto hingga persidangan hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Seperti yang pernah saya bincangkan dalam video terdahulu, tampaknya jaksa menyusun rangkaian saksi sedemikian rupa sehingga fakta persidangan ini bisa dengan mudah dipahami oleh publik. Hari ini menghadirkan saksi yang juga adalah seorang penyidik KPK yang di awal terjadinya peristiwa ini di tahun 2020 merupakan anggota tim yang memburu para pihak termasuk terdakwa. Secara sepihak, pimpinan KPK Firly mengumumkan terkait dengan adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari Kasatgas kami, dan itu di-share juga di dalam grup. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait dengan adanya OTT. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tadi saudara sudah sedikit merangkan terkait dengan sprindik saudara Harun Masiku ya. Iya. Di tanggal 9 itu keluar sprindiknya. Iya. Nah, kan tadi saudara menerangkan bahwa pada saat itu kemudian tim tidak bisa mengamankan saudara Harun Masiku. Betul ya? Betul. Nah, kemudian upaya apa yang kemudian dilakukan oleh penyidik nih setelah ada keluarnya surat perintah penyidikan tadi terhadap saudara Harun Masiku? Dilakukan pencarian. Tapi itu yang melakukan adalah Satgas yang ditunjuk. Oke. Apakah pada saat itu ada surat perintah penangkapan atau DPO? Saudara mengetahui itu? Saya mengetahui ada. Tahu ya? Ada. Oke, baik. Nanti kita tunjukkan ada barang buktinya. Nah, setelah ada sprindik itu, kemudian kan tadi saudara menerangkan ada melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, termasuk salah satunya saudara terdakwa ini. Betul ya? Yang tadi diperiksa tanggal 10 tadi. Setelah saya dan tim saya dimasukkan kembali sebagai penyidik tambahan di perkaranya Harun Masiku. Oke. Ketika bersaksi, AKBP Rosa Purbobekti juga dicecar penasihat hukum dengan menitik beratkan hanya pada hal-hal yang dilihat langsung saja. Dalam hal ini, hakim tetap memberikan kesempatan kepada saksi fakta untuk didengar keterangan serta substansinya. Memang semestinya demikian, karena dalam banyak kasus pidana justru tidak terlihat secara langsung, melainkan melalui jejak digital dan pembuktiannya berawal dari situ. Demikian pemirsa, selamat menyaksikan. Terima kasih. Betul ya? Iya. Baik. Saudara lihat apa perbuatan beliau itu sehingga bisa dirintangi. Hebat betul Pak Hasto. Ya. Apa yang tadi kan jawaban saya adalah jawaban yang saya alami. Ya, selaku petugas dan penyidik. Jadi ketika kami melaksanakan kegiatan OTT itu, kami menemukan fakta, yaitu sadapan yang dilakukan telepon antara Nur Hasan kepada Harun Masiku yang pada saat itu menyampaikan perintah Bapak. Saya stop Pak ya. Oke. Nur Hasan itu udah dipanggil kemarin. Ya, nggak usah Bapak komentari. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Lihat nggak? Ada orang yang menghalangi kami. Siapa? Pada saat itu adalah petugas mantan penyidik. Baik, yang menghalangi adalah mantan penyidik. Pak Hasto bukan?
secara tidak langsung. Itu kan pendapat saudara. Saudara lihat, saksikan, dengar aja. Saudara lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Kami ulangi lagi, bahwa tim melakukan pengejaran kepada Pak Hasto dan Harun Masiku, yang kemudian kami menemukan petunjuk posisinya masuk ke PTI. Kesaksi, saudara saksi. Saya yang mulia. Jadi diawali dari OTT 8 Januari 2020, saudara tadi kan diamankan Wahyu, saudara Wahyu ya. Iya. Kemudian Doni Triskoma, Tio dan Saiful Betul. Bahri. Nah, ada indikasi bahwa terkait keterlibatan Harun Masiku, saksi tahunya dari? Pada saat rapat sebelum berangkat itu sudah diinformasikan ini terkait dengan penetapan calon Harun Masiku. Harun Masiku, baik. Iya. Nah, tadi kalau nggak salah saksi juga menerangkan saksi sebagai tim yang mengejar terdakwa. Iya, Ini konteksnya kita bicara ketika itu ya. betul. Nah, dasar bahwa ada indikasi atau dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan itu apa? Setelah kita amankan Saiful, Nah, pada saat OTT itu menerangkan, di BAPK-nya juga ada itu, bahwa asal uang itu berasal dari Hasto, dari terdakwa. menurut Wahyu Setiawan, Menurut Saiful. Iya. ketika diamankan Betul. di kantor itu ditanyanya. Iya, di kantor. Jadi berdasarkan keterangan Saiful ya. Dan juga berdasarkan bukti percakapan Nah, BBE. Jadi selain keterangan Saiful juga ada bukti percakapan antara Saiful dengan Betul. dengan terdakwa. Betul. Ada. Gitu. Itu dasar saksi mengejar terdakwa. Betul. Dianggap ada indikasi keterlibatan ketika itu. Iya, Di tanggal 8. tanggal 8. Nah, itu kan tadi kan Saiful ditangkapnya siang ya? Betul. Siang. Nah, mengetahuinya itu sekitar mulai pukul berapa sehingga saksi bersama tim bergerak mengejar terdakwa? Kami karena Saiful posisinya kami amankan di Jalan Sabang itu dekat dengan KPK. Ya. Jadi itu nggak memerlukan waktu yang lama. Kemudian kami lakukan interview, tim yang sudah dibagi untuk melakukan interview. Nah, disitulah muncul petunjuk fakta bahwa asal uang yang digunakan untuk memberi suap ini adalah dari terdakwa. Oh, itu berdasarkan keterangan Saiful maupun bukti. Iya, ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Ini bukti percakapan HP Saiful ada ya nanti ya? Nanti kita konfrontir dengan keterangan Saiful ya. Gitu ya. Jadi dasar saksi wah ini terdakwa juga terlibat. Namun tadi kalau nggak salah menerangkan juga ada indikasi terdakwa dan Harun Masiku berada di PTIK. Betul. Itu jam berapa tahunya? Saya mengetahui itu ketika di dalam grup komunikasi Satgas ini, perkara ini menyampaikan ada yang pertama adalah menginformasikan terkait dengan pimpinan KPK yang memberikan informasi sedang proses OTT. Nah, pada saat itu saya berpikir ini kontradiksi karena para pihak belum kita amankan semua. Sudah diumumkan. Oh gitu. Okay. Iya. Yang kedua, ketika kami melakukan pengejaran itu, di tengah-tengah pengejaran itu kami mendapatkan informasi transkrip percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku yang mengatakan untuk ditenggelamkan handphonenya itu dan dalam posisi ketemuan di suatu tempat. Ya, artinya tadi kan kalau percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku kan sekitar pukul 18 ya. Betul. Artinya menjelang maghrib. Betul. Nah, saudara menuju PTIK yang diduga tadi ada Harun Masiku dan terdakwa, itu mulai kapan? Apa sejak hilangnya kontak nomornya Harun Masiku yang tidak terdeteksi lagi tadi, atau bagaimana? Ya,
Saya berangkat bersama tim dari kantor itu setelah asar untuk menyisir keberadaan aposnya terdakwa yang mengarah, saya mengarah ke Tapos itu apa? cek pos lokasi, Pak. Oh, cek pos yang si dia tadi, call data record. Iya, cek pos itu nanti kalau di rekap menjadi call data record, Pak. Ya berarti itu tadi itu menunjukkan keberadaan kita, nomor tadi Iya, itu berada di mana-mana di satu tempat, iya, gitu ya. Intinya Betul. itu tadi ya, call Betul. data record tadi yang Iya. dari Telkomsel tadi ya. Terus? sekitar jam 18 itu posisi kami ada di seputaran Senayan. Kami sempat masuk lewat pintu samping untuk masuk ke seputaran komplek DPR. Untuk Mencari karena aposnya pada saat itu ada di situ. tapos terdakwa. Iya, Oh, di Senayan. iya, seputaran Senayan. Nah, kemudian muncul informasi lagi mengarah ke Blok M. Ketika kami mengetahui informasi dari posko bahwa terdakwa ini mengarah ke Blok M, maka saya dan tim saya mengejar mengarah ke sana. Kemudian pada titik sekitar jam 20 kurang sekian menit itu, kurang lebih jam 20 itu, kami dapat informasi posisinya ada di seputaran PTIK. Jam 20. Ya, 20 sekitar 20 kurang. Makanya kami posisinya mengejar ke arah sana. Nah, dalam proses pengejaran kami sampai di lokasi, kami ketemu sama yang melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku. Begitu. Yang tadi akhirnya terhalang ya. Iya. Ketika sholat. Itu tadi yang menghalangi siapa maksudnya? Yang saudara maksud itu? Ya. Pada saat itu kami diamankan oleh beberapa orang. Siapa Yang salah satunya saya kenal karena juga mantan penyidik KPK dulu. Waktu itu pangkatnya AKBP, namanya Bang Hendi Kurniawan. Apakah saksi tidak menjelaskan kepada tim? Kami dari KPK sedang melaksanakan tugas. Sudah kami jelaskan. Tahu. Cuma tadi menurut saksi diamankan di satu tempat. Iya. Sehingga tidak. Perdebatan itu mulai dari di depan masjid, tempat parkir, sampai dengan di ruangan. Kami sudah sampaikan. Oke. Kapasitas mereka itu sebagai apa? Apakah memang penjaga di situ atau sedang bertugas atau gimana? Bukan sebagai petugas PTIK dan penjaga PTIK. Nah, nggak tahu saksi. Saya tidak mengetahui pada saat itu. Bukan petugas keamanan PTIK-nya. Karena yang bersangkutan menggunakan pakaian preman. Dari yang tadi, kan tadi banyak orang katanya. Betul. Itu berarti bukan petugas PTIK-nya, bukan petugas keamanan PTIK. Bukan. Yang mengamankan saksi sampai pukul berapa? Sekitar jam 5. Oh, itu. Sehingga saksi tidak dapat mengejar itu bersama tim Harun Masiku juga ya? Iya, betul. Berarti di situ tidak bisa mengejar Harun Masiku dan terdakwa. Betul. Oke, setelah kan kemudian sudah diekspos nih Iya. oleh KPK yang menurut saksi salah satunya tadi juga penasihat hukum sekarang, kan gitu ya. Nah, kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian kan sudah ada indikasi terhadap terdakwa nih. Iya. Ada keterlibatan. Terus Iya. apa tindakan saksi sebagai tim dari KPK? Setelah ekspos itu satgas saya dikeluarkan, Pak. Oh, Majelis. Diganti. Menjadi Satgas yang baru. Untuk nangani perkara itu. termasuk untuk terdakwa? Atau? Pada saat itu terdakwa belum status naiknya menjadi tersangka, masih saksi. Iya, waktu itu kan gini. Pak, maksud saya ya. Ya. Kan saudara sudah mengindikasi nih terdakwa ketika itu, wah ini ada keterlibatan nih. Saudara kejar ke PTIK ternyata enggak bisa nih. Kan besoknya kan masih ada waktu untuk menangkap, kan gitu. Ya. Harun Masiku dan terdakwa. Ketika itu, kita bicara ketika itu. Ternyata Timnya diganti. berapa hari setelah penangkap OTT itu? Pas setelah ekspos langsung naik sprindik dengan satgas penyidikan yang baru. Hari itu juga? Hari itu juga. Oleh pimpinan KPK? Oleh pimpinan KPK. Diganti satgas baru. Sehingga saksi tidak, setahu saksi, satgas tadi memang untuk Harun Masiku saja atau termasuk untuk terdakwa?
atau tidak tahu? Sepengetahuan saya, Satgas yang menangani itu waktu itu ditunjuk adalah untuk 4 tersangka yang tadi hasil ekspos. Loh kan sudah tertangkap. 4 tersangkanya kan tadi. Betul Pak, betul yang mulia. Oh, jadi Satgas itu dibentuk untuk menangani tersangka yang sudah ditangkap. Satu yang masih DPO, Harun Masiku. Harun Masiku. Iya. Artinya cuma Harun Masiku saja. Iya. Semenjak saat itu tidak ada pengembangan penyidikan, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pendalaman sehingga perkara itu tidak bisa terbuka dengan secara seksama. Untuk tersangka siapa? Untuk tersangka Hasto dan tersangka Doni. Oh, begitu ceritanya. Begitu ceritanya. Sampai tadi tahun 2023 saksi dapat apa? Sprindik tambahan. Tambahan untuk Hanya untuk mencari Harun Masiku. mencari Harun Masiku. Iya. Tidak termasuk terdakwa ini ya. Iya. Ya. Saya nggak akan berhenti nih nanya saudara nih. Iya. Ya. Pertanyaannya, kan saudara bilang dihadirkan saksi dari pagi. Betul. Saudara saksi fakta. Ya, yang membuktikan bahwa Pak Hasto ini menghalang-halangi, merintangi penyidikan. Tadi saudara bilang yang merintangi pada saat itu adalah petugas mantan juga penyidik KPK. Itu yang saudara lihat kan? Yang alami Betul. kan itu. Iya Betul. kan? Betul. Pertanyaannya lagi Pak, biar cepat selesai nih. Iya. Saudara lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Melihat tidak, Ah, tapi udah. mengalami ya. Udah. Ya, nggak lihat. Ya. Ya sudah Pak, jadi gini, biar nggak berbelit. Maksud pertanyaan penasihat hukum, ketika saksi merasa terhalangi oleh petugas tadi, ada ndak peran Pak Hasto itu yang memerintahkan kepada saksi yang menghalangi tadi ketika itu? Baik perintah langsung gitu yang saksi lihat, ada ndak? Perintah langsung tidak ada. Nah, sudah, tidak ada. Ada. Sudah, diam. Ya, nggak usah berkomentar, nggak usah ini. Ini belum apa-apa. Ya, biarkan nanti berjalan jangan terganggu, jangan mengganggu dengan teriakan-teriakan ya. Nanti bisa buyar semuanya. Termasuk tim penasihat hukum juga. Ya, tolong para pengunjung. Ya, udah maksudnya itu ya, saksi itu. Baik yang mulia. Melihat langsung enggak. Nanti bukan keterangan saksi semuanya kan disesuaikan, berkesesuaian enggak. Cuma yang saksi alami bertanya tidak melihat kan. Nah, apakah nanti benar Pak Hasto ada peran apa tidak kan kita nanti lihat pembuktian yang lainnya. Yang saudara alami aja. Baik, Bapak Ketua.